Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Listi. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Listi lagi. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Simak video berikut ini ya. Halo anak-anak, masih semangat kan? Hari ini kita akan belajar dengan Bu Risti. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran ke-1. Untuk minggu ini, kita akan belajar bersama lagi di hari Senin dan Rabu. Hari Senin kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Dan untuk hari Rabu, kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga. Mata pelajaran apa saja yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya merupakan suatu kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ciri-ciri dari kalimat tanya itu apa aja? Ciri-ciri kalimat tanya ada yang pertama, diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalimat berita kan akan diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan untuk kalimat perintah maka akan diakhiri dengan tanda seru. Nah, sedangkan kalimat tanya cirinya pasti akan diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, terdapat kata tanya. Kata tanya itu adalah apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, berapa, dan bagaimana. Yang ketiga, kalimat tanya sering menggunakan akhiran kah. Contohnya, apakah, benarkah, tidakkah. Nah, contohnya, tadi kan ciri dari kalimat tanya itu selalu menggunakan kata tanya. Nah, dari kata tanya apa itu memiliki kegunaan. Jadi kata tanya itu memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Contohnya apa? Apa itu memiliki kegunaan untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Contohnya, apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur? Nah, kalimat tadi itu menanyakan perbuatan yang dilakukan setelah bangun tidur. Yang kedua adalah kata tanya siapa yang memiliki kegunaan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang mendapat juara 1 di kelas? Yang ketiga adalah kata tanya kapan yang digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu mengerjakan tugas dari ibu guru? Lalu yang keempat ada kata tanya di mana yang digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana alamat rumahmu, di mana kamu tinggal. Nah, itu untuk menanyakan tempat. Selain di mana sebenarnya juga ada kemana. Kemana itu biasanya menanyakan tempat, tapi tempat tujuan. Lalu yang kelima adalah mengapa yang memiliki kegunaan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa kamu tidak berangkat ke sekolah? Yang keenam adalah kata tanya bagaimana yang digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana caramu berangkat ke sekolah? Yang ketujuh adalah berapa. Ya, berapa ini digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contohnya, berapa buku yang kamu bawa, berapa uang sakumu. Nah, berarti untuk menanyakan jumlah. Sekarang kita amati gambar berikut. Itu gambar apa sih? Yaitu gambar anak-anak yang sedang membersihkan sekolah. Berarti mungkin sedang kerja bakti. Nah, dari gambar tersebut, buatlah kata tanya sesuai dengan gambar. Nah, contohnya berarti
Apa yang dilakukan anak-anak itu? Nah, berarti kita membuat suatu kalimat yang sesuai dengan gambar, sesuai dengan ilustrasi yang ada. Contohnya apa yang dilakukan anak-anak itu? Nah, kan berarti sesuai dengan gambar tuh. Gambarnya anak-anak sedang membersihkan sekolah, sedang melakukan kerja bakti di sekolah. Nah, lalu ada pertanyaan, berapa banyak anak yang membersihkan sekolah? Nah, ini contoh kalimat tanyanya lagi. Berarti menanyakan berapa, menanyakan jumlah anak yang membersihkan sekolah itu ada berapa sesuai dengan gambar. Lalu ada alat apa saja yang mereka gunakan. Nah, kan itu juga sesuai dengan gambar, di mana anak-anak membersihkan sekolah menggunakan alat untuk kebersihan, alat kerja bakti. Nah, kita akan belajar matematika. Setelah tadi kita belajar bahasa Indonesia tentang kalimat tanya, tentang membuat kalimat tanya sesuai dengan ilustrasi. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, ini ada gambar percakapan nih antara Beni dan Edo. Yang pertama adalah Beni dulu. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Lalu dijawab oleh Edo. Masih banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Lalu dijawab oleh Edo, 3 orang. Nah, terus Edo ini bertanya, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng yang sama banyak. Lalu Mei datang. Nah, Mei ini menjelaskan caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Nah, jika kita mengamati gambar ketiga, nah, jadi karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 sama dengan 0, jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, jadi pembagian itu merupakan pengurangan berulang. Sebelumnya kita sudah belajar perkalian kan? Nah, perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Sedangkan pembagian merupakan pengurangan yang berulang. Contohnya 6 dibagi 3 supaya kita dapat menghitungnya, berarti 6 dikurangi 3 agar menghasilkan hasil 0, agar sama dengan 0. Karena dikurangi 3 sebanyak 2 kali, maka 6 dibagi 3 jawabannya adalah 2. Nah, gambar keempat, si Beni dan Edo berterima kasih pada Mei. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Beni, Edo. Nah, selanjutnya ini ada gambar Beni dan Edo lagi yang memiliki permasalahan nih. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas yang sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Nah, berarti ini merupakan kalimat matematika yaitu 8 dibagi 2. Cara menghitungnya karena tadi kan pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang. Berarti 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 agar menghasilkan hasil 0. Lalu pengurangan 2-nya itu sebanyak 4 kali. Maka 8 dibagi 2 akan menghasilkan 4. Nah, selanjutnya di soal evaluasi ada tabel seperti pada gambar berikut kan. Nah, itu maksudnya kita mengisi kolom sesuai dengan pembaginya. Misal nih, 10 kita bagi dengan 2, maka akan menghasilkan 5. Ya, jadi kita tulis di kolom sebelah kanan pembagi. Sedangkan yang dibagi berarti di kolom sebelah kiri. Lalu selanjutnya 8 kalau kita bagi 2 maka akan menghasilkan 4. Nah, begitu seterusnya 6 dibagi 2 maka akan menghasilkan 3. 4 dibagi 2 akan menghasilkan 2.
Selanjutnya kita akan belajar SPDP. Nah, pembelajaran SPDP ini kita akan belajar menggambar. Alat-alat apa aja yang dapat kita perlukan dalam menggambar, yaitu kita pasti akan memerlukan buku gambar. Lalu kita memerlukan pensil, memerlukan penghapus. Itu untuk menggambar. Kalau kita menggambar berarti harus diwarnai kan? Nah, alat yang kita gunakan untuk mewarnai apa aja? Ada pensil warna, ada spidol warna, lalu ada pastel atau krayon. Nah, sekarang kita amati gambar berikut. Gambar ini sesuai dengan yang di buku tema dan juga sama dengan gambar yang ada pada lembar soal evaluasi yang sudah Ibu berikan. Sekarang coba kita amati gambar berikut. Nah, salinlah gambar dalam lembar evaluasi. Jadi, gambar tersebut kalian salin dalam lembar evaluasi kalian, kemudian dapat kalian warna sesuai dengan kreativitas masing-masing. Sekian dan terima kasih. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan di fotokopian yang telah Ibu bagikan di hari Senin. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan langsung pada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.